Shalom, puji Tuhan, kita bersyukur pada malam hari ini kalau kita kembali dihantar dalam ibadah tengah minggu kita. Ada sukacita? Ada sukacita beribadah? Puji Tuhan, pasti ada sukacita karena Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kepada kita. Penyertaannya selalu kita rasakan setiap waktu, membuat hati kita bersuka senantiasa. Kita akan memuji Tuhan, menyembah Dia dengan pujian yang mengatakan, Tuhan kau sempurna. Tuhan kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Tuhan kau sempurna, Tuhan kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti sekali lagi hidupku. Haleluya Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, kalau Tuhan nyatakan segala yang besar di dalam hidup kita, bukti Dia tidak jauh dari kita. Dia selalu ada di setiap langkah kehidupan kita. Maka marilah kita senantiasa berjaga-jaga. Kita serahkan seluruh hidup kita di dalam tangan Tuhan, agar Roh-Nya yang kudus yang memimpin kita. Jangan kita andalkan diri kita sendiri, tetapi di setiap langkah kita, mari kita andalkan Tuhan, karena Dia yang berkuasa penuh di dalam seluruh hidup kita. Kita angkat sekali pujian ini. Haleluya Roh Kudus. Tuhan kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Tuhan kau sempurna, Tuhan kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkah.
Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu pada malam hari ini Tuhan. Karyamu besar di dalam seluruh kehidupan kami. Engkau tuntun setiap langkah kami hari demi hari yang kami terima daripadamu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik saja Bapa, sehingga hati kami penuh dengan ucapan syukur, hati kami penuh dengan sukacita dan sorak-sorai untuk memuji dan memuliakan Engkau melalui ibadah tengah minggu kami. Bapa di surga, kami bermohon belas kasihan-Mu menjamah kepada kami seluruh umat-Mu dimanapun kami berada saat ini. Di dalam kami melakukan ibadah tengah minggu kami, berkenan Roh Kudus memimpin, menerangi, memberikan sukacita yang penuh kepada kami, agar melalui setiap ibadah yang kami lakukan, hanya nama-Mu yang dipuji, hanya nama-Mu yang diagungkan dan dimuliakan, karena nama-Mu besar. Dan biarlah melalui ibadah yang kami lakukan menjadi kesaksian di setiap lingkungan di mana kami boleh beribadah, sehingga melalui peribadatan kami semakin banyak orang yang mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kami. Tuhan yang setia memimpin setiap perjalanan kami, Tuhan yang selalu ada dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Bapa di sorga, kami bermohon kepadamu pada malam hari ini, berkenan Engkau memperlengkapi seluruh hamba-hamba-Mu yang terlibat di dalam pelayanan ibadah tengah minggu ini. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang memperlengkapi, urapan-Mu Tuhan memenuhi seluruh kehidupan mereka, sehingga bukan pribadi mereka yang terlihat, tetapi kuasa Allah boleh bekerja di dalam seluruh kehidupan hamba-hamba-Mu, sehingga pelayanan peribadatan pada malam hari ini menjadi ibadah yang dapat menyenangkan hati Tuhan dan menjadi ibadah kesaksian dimanapun kami melakukannya. Biarlah Engkau yang memenuhi hamba-Mu yang memimpin dalam pujian, demikian yang bermain musik, yang mengatur jalannya sound system kami, bahkan terlebih lagi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran Injil. Kiranya kuasa-Mu Tuhan yang memperlengkapi kami semua, sehingga seluruh jalannya ibadah kami boleh berjalan di dalam terang kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagarilah setiap rumah di mana anak-anak-Mu beribadah. Biarlah terang kemuliaan-Mu boleh memancar ya Tuhan, sehingga lingkungan daerah di mana anak-anak-Mu beribadah pada malam hari ini menjadi daerah yang diselamatkan. Terima kasih Bapa. Kami akan memuji-muji nama-Mu. Kami siap Tuhan untuk menaikkan pujian kami pada saat ini. Bertahtalah Roh Kudus di dalam ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, kalau langkah kita sudah dipimpin oleh Tuhan, Dia memberikan kepada kita senantiasa kemenangan demi kemenangan, maka marilah kita boleh mencintai Tuhan dengan benar, mencintai Dia dari hati kita yang jujur, sehingga tidak lagi kedagingan kita, tapi Roh Allah boleh nampak bekerja di dalam seluruh kehidupan kita. Kita mau angkat pujian, ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku.
amin. Ku mau cinta Yesus selamanya, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan sekali lagi. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah kami Tuhan, pakailah sesuai dengan pakailah kami ya Allahku, pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya. Kalau Yesus yang menetapkan kita menjadi anaknya, bahkan untuk bekerja melakukan apa yang berkenan di hadapannya, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Kekuatan demi kekuatan akan diberikan kepada kita, asal kita mau tetap tinggal mendekat kepada Tuhan. Tuhan di dalam kita dan kita di dalam Tuhan, maka kita akan senantiasa mau bekerja di ladang yang sudah Tuhan tetapkan bagi kita. Jangan lelah bekerja di ladangnya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Oh, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Oh, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ada haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Roh Kudus yang akan menolong kita untuk mengerjakan pekerjaan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tiba saatnya saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, kita akan masuk ke bagian yang terbaik, yaitu untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman yang akan membaharui seluruh kehidupan kita,
Mari kita buka hati dan pikiran kita saat ini, agar benar-benar oleh firman-Nya kita boleh dipuaskan, kita boleh diterangi, kita boleh dihiburkan dengan kuasa perkataannya saat ini. Mari kita menyembah Tuhan dengan pujian yang mengatakan, Yesus kau kebenaran. Haleluya. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Mu kepadaku. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus kau kebenaran dalam hidup kami. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Mau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau kami hidup hanya untuk-Mu ya Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkan
ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu, Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Itulah yang menjadi iman percaya kami, Tuhan. Dunia tidak akan pernah bisa memisahkan kami daripada-Mu, karena kuasa-Mu lebih besar di atas segalanya, yang selalu melingkupi seluruh hidup kami, memelihara kami dimanapun kami berada. Bapa yang baik, di pertengahan ibadah kami mau siap mendengarkan firman-Mu. Kami haus dan lapar akan perkataan-Mu, Tuhan, akan pengajaran-Mu bagi kami pada saat ini. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Berkenanlah Roh Kudus menolong kami, agar mata jasmani terlebih lagi mata rohani kami benar-benar tertuju kepada perkataan-Mu saat ini. Sehingga kami semakin ditambah-tambahkan kekuatan, semakin ditambah-tambahkan pengetahuan untuk mengenal Tuhan lebih dalam dan mengerjakan pekerjaan yang berkenan di hadapan Tuhan dimanapun kami berada. Kuasailah setiap kehidupan kami anak-anak-Mu, bahkan ruangan di mana kami mendengar firman-Mu saat ini. Pagarilah dengan kuasa terang-Mu, agar kami semua boleh dipuaskan, kami semua boleh diberkati oleh firman yang hidup yang adalah Engkau sendiri. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku, puji Tuhan. Malam hari ini kita boleh bersama-sama kembali datang di hadapan Tuhan lewat ibadah tengah minggu yang akan kita lakukan. Saudaraku, puji-pujian pengagungan kita kepadanya, biarlah itu boleh berkenan menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Allah. Dan saat ini kita lanjutkan, saudaraku, mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kita mau belajar bersama. Demikianlah firman Tuhan dari 2 Timotius 3 ayat 14 sampai ayat 17. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, saudaraku. Kalau pada saat ini, di waktu yang indah ini, Allah berkenan datang menyatakan kuasa-Nya kepada kita, agar kita senantiasa boleh tahu bagaimana kita harus hidup sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dipanggil keluar dari kegelapan masuk ke dalam terang-Nya. Dia ingin saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita boleh senantiasa mengingat segala sesuatu yang sudah diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema firman Tuhan buat kita pada saat ini adalah menjadi sidang jemaat yang siap diutus. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
kita patut bersyukur oleh kemurahan Tuhan Yesus Kristus yang memperkenankan kita, saudaraku, sehati sepikir senantiasa menanti-nantikan Dia yang adalah Raja kita, menantikan kebenarannya, menantikan anugerahnya boleh dilimpahkan di dalam hidup kita. Saudaraku, firman Tuhan yang telah kita baca tadi mengingatkan kita semua tentang kebenaran yang telah kita terima dari Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, sungguh sangat bangga kita menjadi jemaat yang digembalakan oleh Tuhan Yesus di tempat ini. Firman-Nya senantiasa datang, bagaimana kita harus hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebenarannya itu, saudaraku, berkuasa untuk menuntun setiap orang yang percaya kepadanya. Menuntun kita, membawa kita ke jalan yang Dia kehendaki. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu hal tujuan yang paling mulia, agar jangan ada di antara kita yang menjadi binasa. Tetapi oleh kemurahannya, Dia rindu kita masuk di dalam keselamatan itu. Itulah makanya, saudaraku, kepada kita selalu dinasihatkan agar kita seturut dengan pertolongan kuasa Roh Kudus, bersama-sama kita mengerjakan keselamatan kita dengan dengar-dengaran akan firman-Nya, dan kita boleh, saudaraku, mendapat pertolongan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh iman yang diberikan oleh Tuhan Yesus di dalam hidup kita, maka saudaraku, kita harus dan diharuskan, saudaraku, untuk boleh senantiasa mengingat segala tulisan itu, mengingat segala perkataan itu, apa yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita sebagai kekuatan kita, sebagai nasihat, sebagai penghiburan, dan berbagai hal, saudaraku. Dia datang berfirman kepada kita agar kita menjadi umat yang berbahagia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam firman yang dituliskan tadi dan yang sudah kita baca, saudaraku, di dalam Alkitab, di dalam kitab suci, kuasa perkataan Allah sendiri yang diilhamkan itu, saudaraku, diilhamkan kepada kita semua agar bermanfaat itu di dalam kehidupan kita untuk mengajar kita masing-masing, menuntun kita kepada apa yang Dia kehendaki. Sebab di luar kehendaknya tidak ada yang dapat kita lakukan. Demikian juga, saudaraku, untuk menyatakan kesalahan-kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, dan mendidik kita ke dalam kebenaran, supaya kita, saudaraku, diperlengkapi dengan perbuatan-perbuatan baik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu tidak kita dapatkan dari siapapun, hanya daripada Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa, yang dapat mengajar setiap umatnya dimanapun berada. Dia tidak lagi dibatasi oleh apapun, saudaraku. Siapa yang rindu, siapa yang lapar akan kebenaran itu, dia sanggup melihat seluruh permukaan bumi ini, di mana ada anak-anaknya yang merindu-rindukan kuasa perkataannya. Saudaraku, dia rindu seperti apa yang dia perbuat, yaitu perbuatan baik, untuk menyelamatkan kita semua, untuk mengampuni, menyelesaikan hutang dosa kita semua. Perbuatan-perbuatan baik yang dari Tuhan Yesus tidak terhitung di dalam hidup kita. Maka itu Dia teladankan bagi kita, saudaraku, perbuatan yang datang dari kerajaan sorga, yaitu kasih yang bersumber daripadanya, dari Tuhan
Allah Bapa di dalam sorga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kasih-Nya luar biasa. Selalu ada bercahaya bagi semua orang yang merindu-rindukan kedatangannya. Oleh sebab itu saudaraku, mari bersama-sama. Jangan sampai ada yang lupa di antara kita akan apa yang sudah Tuhan Yesus perbuat di hidup kita. Hingga boleh kita ada sampai saat ini. Oleh kuasanya saudaraku, hanya oleh perbuatannya sendiri. Kita semua jemaat Baladewa boleh ada menjadi anak-anak Tuhan oleh perbuatan Tuhan Yesus Kristus. Maka Dia ingin saudaraku, kita boleh meneladani segala sesuatunya. Maulah kita dibentuk menjadi pribadi-pribadi, yaitu jemaat yang mau diutus, yang berkenan untuk diutus di hadapannya. Saudaraku, dengan cara bagaimana? Tetap kita mau diajar, dituntun kepada kebenarannya. Seperti apa yang Dia kehendaki, itulah yang akan kita lakukan. Saudaraku, kita rindu bersama-sama untuk melakukannya. Semua kita rindu. Pasti semua kita rindu untuk menjadi seperti Tuhan Yesus Kristus yang adalah teladan agung yang mulia. Saudaraku, menjadi jemaat yang berkenan di hadapan Tuhan adalah jemaat yang diperkenankan oleh Roh Kudus, yang dihimpunkan oleh Roh Kudus untuk boleh sehati sepikir menanti-nantikan kebenarannya. Sebab kebenarannya itulah saudaraku yang menjadi alat kemuliaan membentuk kita pribadi lepas pribadi. Untuk boleh siap diutus saudaraku kemana kita Tuhan kehendaki. Untuk mewujudkan tanda-tanda kehadiran kerajaan Allah di dalam dunia ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita patut bersyukur dan bangga saudaraku. Allah ingin lewat kehidupan kita, orang boleh merasakan ada kerajaan Allah yang membawa orang-orang kepada kehendaknya. Saudaraku, Dia ingin itu boleh ada di pribadi lepas pribadi kita. Sebagai umat yang berkenan di hadapan Allah, sebagai umat yang senantiasa rindu dibentuk menjadi umat Kristen yang sejati, yang siap untuk diutus dimanapun Tuhan kehendaki. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita diberikan tugas oleh Allah Bapa di dalam nama Yesus Kristus untuk memberitakan kabar baik dari Allah, yaitu Injil keselamatan yang mampu saudaraku membimbing umatnya agar diperlengkapi dengan setiap perbuatan baik. Sehingga saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lewat perbuatan-perbuatan baik yang dari kehidupan kita, bukan karena kita rekayasa, tetapi Dia yang mengambil alih seluruh kehidupan kita ini. Diberikan kepada kita Roh Kudus, mengatur seluruh pola kehidupan kita, sehingga kita menjadi saksi yang benar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita semua gerejanya di tempat ini. Gerejanya saudaraku adalah umat yang senantiasa sehati sepikir untuk saudara yang dikasihi oleh Tuhan menanti-nantikan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Gerejanya itu boleh bertumbuh, umatnya itu boleh berkembang oleh kuasa perbuatan Allah di hidup kita. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya dan saudara diinginkan oleh Allah agar hidup kita ini, hidup yang Tuhan perkenankan boleh ada sampai saat ini saudaraku, membawa dampak yang baik di lingkungan kita masing-masing, dimanapun kita boleh berada.
seturut dengan kehendak Tuhan memakai dan mengutus kita. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi saksinya Tuhan Yesus Kristus adalah perintah dari Tuhan Yesus yang disebut juga amanat agung Tuhan Yesus. Tertulis di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 firman-Nya saudaraku, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita patut berbangga hati. Kita patut bersyukur kepada Allah. Kita umatnya di tempat ini, umat yang sangat kecil tetapi umat yang dikasihi, yang diajar senantiasa bagaimana kita harus hidup. Saudaraku, perintah untuk memberitakan Injil. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukan karena kuatnya kita, bukan karena kepintaran kita, tetapi oleh Roh Kudus yang diutus oleh Allah Bapa untuk menolong dan memberkati kita. Tuhan Yesus meminta saudaraku kepada murid-muridnya untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia agar dunia boleh diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karya Tuhan Yesus sungguh ajaib dan sempurna. Dari 12 orang saudaraku berkembang dan sampai kepada kita saat ini. Kita pun adalah murid-muridnya Tuhan Yesus Kristus. Dia ingin agar hidup yang kita hidupi semua saudaraku boleh membawa dampak kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Membawa damai sukacita yang sudah kita terima daripada Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudaraku, sebagai gerejanya Tuhan Yesus Kristus di tempat ini, kita jemaat GBS Baladewa harus menjadi saksi yang senantiasa memberitakan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, dari Yesus Kristus yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Haleluya. Dahulu sebelum kita ditarik keluar dari kegelapan, kita tidak dapat membedakan apapun. Tetapi syukur baginya, Dia ampuni kita, Dia tuntun kita, Dia beritahukan jalan yang harus kita jalani. Dia sangat mengasihi kita saudaraku. Oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan saudaraku supaya kita benar-benar menjadi saksi yang berhasil di hadapan Tuhan? Kita harus meneladani Tuhan Yesus Kristus. Apa yang diperbuat, dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi kita, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh oleh pertolongan Allah semata. Di dalam seluruh penghidupan kita, kita yang hina ini boleh diangkat menjadi anaknya. Boleh diberikan kuasa agar kita menjadi anak-anak Allah yang berhak untuk menerima janji-janjinya. Saudaraku, sepanjang kehidupan kita, kasih-Nya tidak pernah terlambat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita juga saudaraku, jemaat yang memiliki suatu tugas yang mulia daripada Tuhan. Ini tetap menjadi ingat-ingatan bagi kita. Dimanapun kita berada, harus ingat aku lagi diutus oleh Tuhan Yesus.
Sehingga kita boleh tetap berjaga-jaga dimanapun kita boleh berada. Dan yang harus kita lakukan yaitu melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Memberitakan kabar baik yaitu Injil Kerajaan sorga kepada semua orang. Menjadi saksi dimanapun kita boleh berada. Setiap hari saudaraku. Setiap hari tidak ada berhentinya. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Ia boleh melihat jemaat Baladewa adalah jemaat yang setia. Menyaksikan perbuatan-perbuatan baik yang daripada Allah kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Kita mulai itu dari keluarga kita yang sangat kecil. Dan oleh kemurahan Tuhan, Tuhan mengutus kita sebagai anak-anaknya. Saudaraku, harus menjadi ingat-ingatan. Tidak ada yang dapat kita lakukan di luar kuasa daripada Tuhan Yesus. Di luar kuasa Roh Kudus tidak ada yang dapat kita lakukan. Oleh sebab itu saudaraku, harus bersama dengan Dia. Bersama dengan Roh Kudus yang senantiasa berkuasa di hati dan pikiran kita. Yang mengajar kita kemana kita dan apa yang harus kita lakukan. Saudaraku, Yesus sungguh sangat mengasihi kita semua. Tidak ada ya, kasihnya yang pernah terlambat. Tak kadangkala yang lupa tapi Dia tetap menjaga kita sebagai biji matanya, melindungi kita, menggembalakan kita sehingga kita boleh ada sampai saat ini. Saudaraku, tetaplah kita menjadi jemaat yang kuat di dalam kekuatan tangan Tuhan Yesus Kristus agar kita benar-benar ada kuasa. Sebab untuk menjadi saksi Kristus kita membutuhkan kuasa itu. Kita membutuhkan hikmat. Kita membutuhkan kebenaran yang berasal dari kerajaan sorga. Oleh pertolongan kuasa Roh Kudus Allah. Di dalam nama Yesus Kristus dianugerahkan itu kepada kita. Dia berjanji saudaraku, akan memperlengkapi kita semua dengan Roh Kudus-Nya. Demikian firman-Nya di dalam Lukas 24 ayat 48 sampai 49. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tetap tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa artinya tetap tinggal di dalam kota ini? Yaitu tetap tinggal di dalam terang itu, saudaraku. Bagaimana kita menikmati dari awalnya, tetap kita berjaga-jaga. Agar oleh kuasa Tuhan, Roh-Nya yang kudus tidak meninggalkan kita. Tetap kita menjaga, memelihara oleh pertolongan Tuhan. Kita ada di dalam pengembalaannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kuduslah yang memimpin kita untuk menyaksikan karya Tuhan Yesus yang telah kita alami kepada orang lain. Di dalam Yesus Kristus ada pengharapan yang tidak akan sia-sia. Ada pengampunan dosa yang sempurna. Ada kehidupan yang diperbaharui hari lepas hari. Dan kehidupan yang kekal di dalam sorga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Betapa baik Tuhan Yesus, betapa sangat mengasihi kita. Itulah sebabnya jangan sampai kita lupa. Jangan sampai kita keluar dari apa yang dikehendaki oleh Allah. Dia sudah mengutus Roh Kudus-Nya untuk menolong kita. Tetaplah kita bersekutu dengan Dia. Saudaraku,
kita saksikan hidup yang berkenan kepada Allah di tengah-tengah di mana kita boleh ada. Di perkumpulan kita, di keluarga kita, di pekerjaan kita, dimanapun Tuhan kehendaki, kita harus menunjukkan kita adalah anak-anak Allah. Anak-anak terang yang sudah ditarik keluar dari kegelapan oleh kuasa di dalam nama Yesus. Dibaharui seluruh kehidupan kita, biarlah itu boleh terlihat. Dilihat oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Bahwa saudaraku, seperti firman Tuhan tadi, karena ada kuasa. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 itu dikatakan harus ada kuasa Roh Kudus supaya kita dapat menjadi saksi. Haleluya. Allah Bapa di sorga menyiapkan itu semua bagi kita. Oleh sebab itu hari lepas hari kita harus hauskan. Setiap hari dimanapun kita berada harus berdialog. Agar tetap kuasa itu ada pada kita. Dikatakan di Yerusalem. Yerusalem artinya di dalam keluarga kita. Keluarga kecil, di keluarga besar, dan dimanapun saudaraku, Tuhan boleh memakai kita menjadi saksinya. Di Yudea artinya untuk saudara-saudara kita seiman. Ya saudaraku, kita boleh terlihat lewat seluruh hidup kita yang sudah dipimpin Roh Kudus akan terlihat bahwa kita adalah orang-orang yang menerima kuasa Roh Kudus yang memimpin hidup kita. Katakan sampai ke Samaria. Samaria artinya adalah di antara orang yang tidak percaya. Jadi saudaraku, biarlah terdengar suara itu. Katakan, Kristen yang ini berbeda dengan Kristen yang itu ya. Katanya, karena apa? Kristen yang ini dipimpin Roh Kudus, hidup bersama-sama dengan terang Tuhan Yesus. Tetapi yang satunya, kenapa dikatakan berbeda? Karena tidak peduli. Oleh sebab itu saudaraku, setiap waktu, setiap saat, dimanapun kita boleh berada, jangan sampai kita melupakan Allah Bapa di dalam sorga sudah menganugerahkan kepada kita Roh penolong, yaitu Roh-Nya yang kudus yang dapat membawa kita kepada seluruh kebenaran. Dan Yesus yang adalah terang yang sempurna menerangi seluruh kehidupan kita. Dan dikatakan sampai ke ujung bumi kita harus mau menjadi saksi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang harus kita lakukan supaya menjadi saksi Kristus yang berhasil? Saudara kekasih, sangat banyak. Tapi ada beberapa di antaranya, yaitu memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan Yesus supaya kita menerima kuasa itu. Yang kedua, harus bergantung sepenuhnya kepada pimpinan Roh Kudus. Jangan melangkah tanpa kuasa Roh Kudus. Yang ketiga, tetap menjadi ingat-ingatan bagi kita dimanapun kita berada. Kita adalah utusan Kristus menjadi saksinya. Yang keempat, senantiasa rela untuk diajar dan berjuang untuk tetap melakukan firman Allah di dalam ketaatan yang Tuhan kehendaki. Saudaraku, kalau kita boleh lakukan dengan setia saudaraku, dan banyak lagi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka Allah tetap akan melihat kepada kita
Dan dia berkasihan di dalam seluruh ketidakmampuan kita. Dia berkata ada Roh Penolong yang akan menolong kita. Saudaraku, janji Tuhan Yesus ya dan amin bagi kita semua. Asal kita percaya, kita tunduk kepadanya, melakukan seluruh kehendaknya. Jadilah kepada kita seperti apa yang Tuhan kehendaki. Dan setiap jemaat Tuhan yang sudah diberkati oleh Tuhan, tidak akan ada yang dapat mengganggu berkat yang menjadi bagian kita. Luar biasa Tuhan kita. Inilah saudaraku, nasihat Tuhan Yesus bagi kita semuanya. Kuasa Roh Kudus-Nya lah yang memimpin kita kepada kehendaknya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agar kita benar-benar menjadi sidang jemaat yang bertumbuh, yang kuat, siap diutus menjadi saksi Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Mari bersama-sama kita saudaraku untuk menyembah Allah kita yang maha sempurna. Yesus kita yang ajaib, yang luar biasa. Roh Kudus yang manis, yang berkenan berfirman kepada kita. Kita angkat pujian penyembahan kita. Kau berfirman, haleluya. Dimanapun kita berada, apapun yang terjadi, bersama Yesus dapat kita lewati segala perkara. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi maupun lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi maupun lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku.
Haleluya. Sungguh hati kami sangat berbahagia ya Bapa, karena Engkau berkenan untuk mengajari kami pada saat ini. Firman-Mu datang bagaimana kami harus hidup. Firman-Mu yang kami percaya kuasa perkataan-Mu itu. Biarlah tetap berkuasa di hati dan pikiran kami. Yang mengajar kami, yang menuntun kami, yang memberitahukan segala jalan yang harus kami lalui. Sehingga Tuhan oleh perkenanan-Mu, hidup yang kami hidupi seluruh jemaat-Mu di tempat ini menjadi jemaat yang kuat, menjadi jemaat yang siap untuk diutus, menjadi saksi-saksi-Mu dimanapun kami boleh berada. Berkenan Tuhan mengurapi kami semua, menjadikan kami menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan. Urapi mulut kami, urapi hati pikiran kami Tuhan, agar semuanya untuk mempermuliakan nama-Mu. Sebab di luar Engkau tidak ada yang dapat kami lakukan. Ini kami Bapa, jemaat-Mu dari yang termuda sampai yang tertua, menyembah-Mu pada saat ini. Kami mau Tuhan, kami mau diutus, pakailah kami seturut dengan kehendak-Mu, agar nama-Mu dipermuliakan lewat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Biarlah firman yang telah kami terima menjadi pedoman hidup kami dan menjadi ingat-ingatan bagi kami bahwa ada tugas yang mulia yang direncanakan, yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kami. Oleh sebab itu Tuhan, tutup bungkus seluruh kehidupan kami di dalam kehendak-Mu, agar oleh kuasa terang-Mu yang sempurna dan Roh Kudus-Mu yang berkuasa di hidup kami, maka musuh kami iblis yang jahat, yang ingin memisahkan kami daripada kasih Allah, dalam nama Yesus Kristus kami patahkan kuasa-Mu. Kami semua terpelihara di dalam kekuatan tangan Allah kami, di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Sungguh kami sangat berbahagia ketika kami sehidangan dengan Engkau. Seluruh jemaat-Mu yang boleh hadir pada saat ini mendapat kuasa daripada-Mu. Demikian juga saudara-saudara kami yang mungkin terhalang ya Tuhan. Berkat Tuhan juga bagi mereka semua. Terima kasih Bapa yang baik. Setiap langkah, setiap keluarga lepas keluarga, jemaat sidang jemaat-Mu Tuhan, biarlah ada di dalam kendali kuasa-Mu Tuhan Yesus, sehingga kami tetap sehati sepikir menanti-nantikan Engkau yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami sampai selama-lamanya. Di dalam Engkaulah hidup kami terjamin. Di dalam Engkaulah ya Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami boleh digembalakan ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Di sanalah kami boleh bersuka-suka berbahagia sebagai umat gembalaan Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Di mana Tuhan berfirman, di sana akan jadi kehendak Allah. Jadilah kehendak-Mu ya Allah Bapa di dalam seluruh kehidupan kami jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh kami serahkan kepada Tuhan. Khusus untuk Bapa Ibu Gembala sidang kami letakkan di dalam tangan Tuhan. Kuasa mulai yang memeteraikan jantung yang sempurna di dalam kehidupan Ibu Gembala kami. Sehingga di masa-masa Tuhan Yesus, apa yang dialami oleh kuasa di dalam nama Yesus Kristus, aliran peredaran darahnya oleh kuasa di dalam nama Yesus Kristus, semua mengalir dengan sempurna. Dan Ibu Gembala kami boleh berbahagia, bersukacita senantiasa bersama-sama dengan kami menikmati jam-jam ibadah kami. Bapa, buatlah berhasil seluruhnya pelayanan hamba-Mu. Perkenankan Tuhan
Tuhan dia melihat kami boleh berhasil sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Kabulkan doa hamba-Mu ini Tuhan untuk seluruh keluarganya, keturunannya. Demikian kami seluruh jemaat-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bawa Bapak Monang yang terbaring di rumah sakit. Bapa di dalam sorga tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Ulurkanlah Tuhan kuasa yang dari kerajaan-Mu itu mengalir di dalam kehidupan Bapak Monang saat ini. Demikian untuk adik kami Liora Tuhan. Demikian juga Tuhan Yesus, adik kami yang dibawa untuk maju ke depan ya Tuhan di hari Minggu yang lalu. Di dalam nama Yesus Kristus, seluruh umat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh, biarlah mendapat kuasa di dalam nama Yesus mengalami kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Dikuatkan yang lemah, dipertetapkan hatinya yang mengalami keraguan-raguan. Oleh kuasa di dalam nama Yesus Kristus, kami umat-Mu boleh bersuka cita bersama-sama. Kami senantiasa sehati sepikir di dalam jam-jam ibadah yang Tuhan perkenankan untuk kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami semakin hari semakin melihat kemuliaan-Mu. Engkau nyatakan terjadi di dalam sidang jemaat-Mu GBS Baladewa. Terima kasih Tuhan. Sepanjang bulan Juli ini peribadatan kami percayakan kepada Tuhan. Baik itu ibadah raya kami, ibadah kaum pria, ibadah sekolah minggu, ibadah tengah minggu anak, ibadah doa pajar lewat pos doa di ketiga wilayah Tuhan, baik di Keranji, baik di di Halim, baik di Tanah Tinggi, di rumah gereja kami. Engkaulah yang membuat kami bersama-sama bertumbuh bersama ke arah Kristus yang adalah kepala kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Ibadah kaum wanita, ibadah remaja pemuda, biarlah semua mendapat pertolongan Tuhan, mengurapi seluruh hamba-hamba-Mu yang ambil bagian di dalam setiap pelayanan kami. Dan oleh kuasa-Mu yang berkenan hadir, kami semua berbahagia dan bersuka cita. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Bapa yang baik, bangsa dan negara kami serahkan kepada Tuhan. Kami tetap bersyukur Tuhan di dalam segala keadaan, sebab kami tetap melihat ada sungguh luar biasa hal-hal yang baik yang Engkau berikan di bangsa kami. Kami bersyukur Tuhan, tolonglah seluruhnya ya Bapa. Kendalikanlah pemerintahan bangsa kami agar semua boleh tunduk kepadamu. Seluruh jajaran yang boleh Tuhan Yesus dipertetapkan untuk ambil bagian di jalannya kepemerintahan bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Biarlah mereka boleh melakukan tugas kehidupan mereka dengan takut akan Tuhan untuk mensejahterakan bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk tanah yang subur di bangsa kami, laut dengan hasil yang melimpah. Kami bersyukur Tuhan, membuat para petani kami, para nelayan kami boleh bersuka cita. Terima kasih Bapa, oleh kuasa-Mu lah ya Tuhan yang menetapkan bangsa kami tetap tercukupkan bahan pangan dasar bangsa kami, dan oleh kuasa di dalam nama Yesus Kristus dijauhkan resesi ekonomi di bangsa kami. Kuatlah perekonomian kami. Terima kasih Tuhan. Demikian pertahanan bangsa kami ini kami letakkan di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah Raja kami yang sanggup ya Tuhan untuk boleh menolong bangsa kami, karena ada orang-orang tertentu yang dipakai oleh iblis yang jahat ingin merusak tatanan kepemerintahan bangsa kami. Tapi saat ini kami menyembah-Mu Bapa. Kasihani bangsa kami, belalah bangsa kami. Biarlah seluruh musuh bangsa kami dalam nama Yesus dihancurkan, haleluya. Dan pertahanan bangsa kami tetap kuat sampai selama-lamanya. Demikian kesehatan bangsa kami dari Sabang sampai
sampai Merauke, biarlah mendapat pertolongan daripada Tuhan, sehingga kami boleh Bapa senantiasa bersyukur kepadamu, anak-anakmu yang sudah Engkau panggil dan pilih untuk mendekat memuliakan namamu. Urapilah semua Tuhan, agar seluruh ibadah-ibadah yang dilakukan di setiap pertemuan anak-anakmu boleh berkenan di hadapanmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terpuji namamu kekal selama-lamanya. Kami sangat bersyukur sebab oleh kuasamu kami boleh mendengarkan banyak orang yang ambil keputusan ya Tuhan untuk menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Kuasamulah yang menarik itu ya Bapa, kami bersyukur. Biarlah terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Kalau boleh Bapa, kami menyembah seluruh masyarakat Indonesia menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Rencana Bapa bangsa kami di dalam pemilihan umum di tahun yang akan datang, kami letakkan di dalam tangan pengasihan-Mu. Bapa, hanya Engkau yang dapat memilih dan menetapkan sesuatu yang baik di bangsa kami. Oleh sebab itu tolong bangsa kami Tuhan, berikanlah kami seorang presiden yang mampu melanjutkan kepemimpinan dari Bapak Jokowi, sehingga Tuhan Yesus bangsa kami tetap bersukacita dan menjadi saksi untuk bangsa-bangsa lain bahwa bangsa kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, apa yang sudah Engkau tetapkan tidak akan ada yang dapat mengganggu gugat keputusan-Mu yang termulia. Jadilah itu di bangsa kami. Terima kasih Bapa, terpuji namamu kekal selama-lamanya. Inilah Bapa ibadah kami pada malam hari ini. Inilah doa permohonan kami, penyembahan kami. Sungguh jauh dari sempurna. Kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kabulkanlah doa kami seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa dan mengakhiri ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sapa Engkau dengan doa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.